Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Kick Friends. Kembali lagi bersama saya Hani. Seperti biasa kita akan berdiskusi membahas tentang tema-tema yang menarik. Malam ini kita akan berdiskusi bersama Kick Guest yang luar biasa. Ada 4 narasumber kita. Nanti kita akan bedah kupas tentang MotoGP 2021 siapkah NTB. Oke, saya akan perkenalkan ada 4 narasumber luar biasa kita. Ada Pak Dr. Ainuddin SH. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Ada juga Pak Awan Asnawibawa, Ketua GP NTB. Selamat malam Pak. Malam Mbak Hani. Ada yang wajah yang tidak asing, Bang Mori Hanafi. Malam Bang. Sehat teman-teman di parlemen Bang? Ada juga Pak Dr. Pak Irit Said, MPD. Selamat malam Pak, beliau ini Wadir 1 Poltekpar Lombok. Selamat malam. Ini ada 4 narasumber luar biasa kita. Jadi kita akan mendiskusikan tentang MotoGP. Siapkah kita? Saya mau ke Bang Mori. Siapkah kita Bang Mori? Kita itu tentunya luas ya. Baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan juga dari polisi dan rem. Nah, kita itu juga siapa? Ya masyarakat kita secara luas. Kita itu siapa? Karena ini adalah eventnya event internasional. Kita itu juga sebenarnya para masyarakat Indonesia. Oke, artinya kita siap atau enggak ini Bang? Dalam tentunya kita belum pada posisi yang
sangat siap pada saat ini. Oke. Tapi kita menuju supaya kita siap. Oke. Nanti saya akan tanyakan lagi ke Bang Mori. Berarti ini Bang Mori bilang kita menuju untuk siap. Ada keraguan dalam diri Bang Mori. Saya mau ke Pak Ainudin. Bagaimana Pak Ainudin? Siapkah kita untuk menyambut MotoGP 2021? Baik, terima kasih Mbak Hani. Jadi kesiapan ini adalah milik kita bersama seperti apa yang disampaikan oleh Bang Mori tadi. Jadi bukan cuma hanya pemerintah, bukan cuma hanya stakeholder, terus dalam hal ini adalah warga dan masyarakat, dan terutama sekali adalah sebagai penyelenggara yaitu dari pihak ITDC. Maka kita harus bisa memberikan spirit atau semangat kepada ITDC untuk menyelesaikan pertama dari fisik pembangunan, yang kedua warga sekitar yang masih mempunyai beberapa permasalahan yang terkait mengenai masalah lahan. Nah ini mungkin sebagai pengantar dulu, nanti kita akan tergantung dari pertanyaannya. Oke, kalau Pak Farid, bagaimana menurut Pak Farid? Siapkah NTB menyambut MotoGP 2021? Ya, kalau ditanya siap, tentunya kalau orang pendidikan itu serba optimis, harus siap. Nah gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Farid, sangat singkat ya. Kalau Pak Awan yang menaungi banyak sekali teman-teman ini ya, teman-teman penggiat wisata, siapkah kita menyambut MotoGP 2021? Baik, terima kasih Mbak Hani. Sebenarnya siap nggak siap itu. Tapi pertanyaan yang lebih esensial buat kita adalah kenapa kita nggak siap? Wong ini sebuah potensi, sebuah prospek, sebuah peluang yang sangat luar biasa. Jadi siap nggak siap harus siap. Berarti untuk konteks peluang siap, tapi kalau untuk kesiapan infrastruktur nggak tahu, kita lihat nanti. Gitu Pak Awan? Saya pikir begini, bahwa kesiapan ini kan ada dua macam nih. Kesiapan yang fisik dan kesiapan yang non fisik, yang tangible sama yang intangible. Okay. Yang intangible kita udah siap sejak kapan-kapan. Fisik saya pikir memang situasi sekarang ini kan tidak memberikan kita peluang untuk ngebut seperti biasanya gitu ya. Nah, tetapi saya pikir semua usaha dan upaya sudah dan sedang dilakukan. Cuman kita mari kita doakan. Artinya teman-teman penggiat wisata dia sudah siap untuk menghadapi MotoGP, juga siap untuk menghadapi new normal, karena kita tidak hanya menghadapi ini, tapi juga nanti new normal baru ketika dalam konteks MotoGP 2021. Begitu Pak Awan? Kita lebih dari siapnya, industri lebih dari siap. Oke, industri lebih dari siap, kata Pak Awan. Pak Farid, kalau untuk SDM, ini sudah tersedia atau tidak kita untuk menyambut MotoGP 2021? Ya, tadi saya ditanya siap. Nah, gitu. Tapi kalau tanya masalah SDM, nah ini tanda tanya dulu. Oke. Gitu. Ya kan? Kenapa? Ini waktu kita masih ada sekitar 8 bulan, ya kan? Kurang lebih. Ini masih ada waktu kita untuk berbenah. Kalau SDM itu tidak terlalu sulit dibanding dengan infrastruktur. 8 bulan untuk konteks menyambut perhelatan internasional itu sangat singkat Pak Farid. Tapi kalau untuk penyiapan SDM, untuk 3 bulan, 5 bulan pun kita siap. Siap. Nah, gitu. Saat ini untuk konteks transfer knowledge untuk teman-teman calon SDM ini seperti apa? Ya, sekarang di Poltekpar Lombok dalam masa pandemi ini satu-satunya perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata dari 6 perguruan tinggi itu melakukan offline dengan online. Jadi mereka kalau praktek itu di kampus, sedangkan pada saat dia teori itu di rumah masih online. Jadi kita masih berlakukan 50% untuk tatap muka. Nah gitu. Dan ini kalau untuk pelatihan-pelatihan secara soft skill, kita tinggal menunggu saja. Tim MotoGP ini kita siap dengan 1.000 mahasiswa. 1.000 mahasiswa yang akan mahasiswa keluar ketika nanti perhelatan MotoGP sudah ready. Bukan begitu. Jadi mahasiswa ini kan mereka hanya sementara saja. Oke. Nah gitu. Mereka dipakai paling hanya 1 minggu. Nah, buat training 3 bulan pun tentang soft skill untuk MotoGP, saya pikir tidak masalah. Oke. Nah, gitu. Saya ke Bang Mori. Bang Mori barusan sekitar pukul 6:30 ini kita ada berita tentang bahwa ternyata sirkuit Mandalika ini menjadi ban serep, menjadi second choice untuk konteks MotoGP 2021. Bagaimana Bang Mori menanggapi hal ini? Itu tadi sudah dibantah bahwa kita bukan cadangan, tapi memang kita itu masuk dalam perencanaan yang 18 event pada tahun 2021.
Jadi insya Allah itu bukan cadangan. Ya. Bukan cadangan. Bukan cadangan. Jadi saya mau lebih ini lagi ke Bang Mori. Jadi kalau bukan cadangan, artinya ini tapi kalau kita lihat perkembangannya masih sangat jauh, masih sekian persen. Kemudian ini modalnya sangat besar, tapi persiapannya itu masih singkat. Gimana Bang Mori melihat ini? Dalam 2 minggu ini, terus terang Gubernur NTB ini terus kami melakukan vikon dengan para pemangku kepentingan di pusat, di mana mereka juga memonitor secara ketat. Mereka ingin memastikan bahwa salah satu beberapa keputusan. Yang pertama, perpanjangan landasan dari 2.750 menjadi 3.300. Ini pertama. Yang kedua, pelebaran jalan dari bandara menuju ke kawasan Mandalika. Itu juga sudah menjadi komitmen pemerintah pusat. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah penyelesaian sirkuit dari kawasan Mandalika itu sendiri juga menjadi atensi khusus dari pemerintah pusat. Adapun seperti yang disampaikan oleh Pak Ainuddin, betul masih ada kendala-kendala sengketa lahan, baik dari pihak Indonesia dengan masyarakat yang merasa lahannya belum diselesaikan. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tapi secara umum kalau saya melihat, insya Allah kalau fisik utama untuk penyelenggaraan MotoGP ini, kami yakin betul pasti akan selesai. Oke. Pasti akan selesai. Kalau tidak selesai sesuai target, seberapa besar kerugian kita, Bang Mori? Jadi kita harus ingat bahwa Lombok ini, MotoGP di Lombok ini bukan 1 kali, tapi 5 kali. Jadi kita ini pertaruhan nama besar bukan saja Lombok, tapi nama besar negara kita. Jadi kalau nanti di dalam penyelenggaraan yang pertama itu katakanlah dikatakan itu gagal, maka bisa jadi nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, dan nggak ada yang keempat, dan nggak ada yang kelima. Nah itu pasti akan merugikan kita. Sehingga kita yakin kalau untuk infrastrukturnya pasti selesai. Sekarang untuk hal-hal lain yang memang perlu kita masih benahi. Kalau untuk rakyatnya? Untuk rakyatnya itu yang saya bilang tadi, antara siap dan tidak siap. Oke, berarti infrastruktur siap, tapi untuk rakyat ini meragukan untuk siap. Artinya teman-teman teman-teman yang menjadi perwakilan rakyat seperti apa kemudian memperjuangkan hak-hak rakyat untuk juga menjadi bagian penting untuk dibicarakan. Jadi kalau masalah rakyat ini, kita kan harus memastikan bahwa kita juga mendapat bagian dari porsi kegiatan-kegiatan MotoGP ini kan pasti akan membawa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Lombok dan juga di NTB pada umumnya. Ada tidak regulasi, Bang Mori? Ada tidak regulasi yang tepat yang sudah dihasilkan untuk memastikan itu bahwa memang masyarakat nanti akan bisa menikmati ekonomi yang ada di MotoGP 2021? Nah itulah salah satunya. Tadi kan ada ditanya mengenai sumber daya. Sumber daya ini tentunya pemerintah provinsi, bayangkan saja pekerja yang dibutuhkan pada saat penyelenggaraan MotoGP itu kita perkirakan 30.000 orang. Kita harus pastikan bahwa sebagian besar itu adalah masyarakat kita. Kan kalau nggak bisa ditampung, otomatis pemerintah pusat akan mendrop pekerja-pekerja dari daerah-daerah lain. Nah ini kita tidak inginkan. Nah pemerintah provinsi sendiri pada saat ini memang masih kita bilang masih kurang mendidik masyarakatnya untuk siap bekerja di dalam proses penyelenggaraan MotoGP itu gitu kan. Nah ini yang DPR dalam hal ini mendorong betul pemerintah untuk menganggarkan agar kan karena nggak cukup dari Poltekpar aja. Poltekpar ini kan paling hitungannya cuma berapa ribu gitu, sementara yang dibutuhkan 30.000. Bentuk dorongan real dari teman-teman DPR apa Bang? Kita minta agar Dinas Tenaga Kerja kita itu diberi anggaran yang cukup untuk melatih dan mendidik, ya kan? Tapi nggak cukup kayak program regulernya. Bayangin aja, misalnya program reguler itu ada program untuk buka salon, tapi dilatihnya 1 minggu. Ya kita mau nyukur sama orang itu ya takut kita kan. Sementara untuk sumber daya MotoGP ini punya standar dan kriteria yang tinggi, sehingga kita bukan cuma pelatihan-pelatihan yang biasa-biasa saja, tapi membutuhkan pelatihan yang extraordinary sehingga mereka sanggup memenuhi kriteria tertentu ya, yang untuk bisa dipekerjakan pada saat penyelenggaraan MotoGP. Apakah bisa ekstra sekarang di waktu yang sudah mepet? Sebentar lagi. Kalau anggarannya cukup, kami punya perhitungan
dilatih secara intens selama 3 bulan berturut-turut, itu insya Allah bisa. Ini kan kalau ya Bang. Kita kan tidak ngambil yang tenaga-tenaga yang terlalu hebat ya. Tapi paling tidak tenaga-tenaga bukannya second line lagi Pak Awan. Mungkin third line lah, yang tenaga itu kan bisa kita pasok. Dan kebutuhan tenaga itu mungkin setengahnya atau lebih daripada 30.000 itu. Saya underline bahasanya Bang Mori. Kalau anggarannya cukup, berarti ini belum fix ini Bang. Ya, kalau bisa kita bilang kita sih kalau di DPR kita ketawain. Anggarannya nggak ada, semangatnya tinggi tapi anggarannya nggak punya. Nah, kami sedang menginisiasi. Anggaran ini nggak ada. Iya. Keinginannya mau banyak, tapi anggarannya tidak mendukung untuk itu. Karena itu DPR saat ini sedang mengkritisi bahwa adanya kekurangan anggaran pelatihan tenaga-tenaga kita. Siap sebenarnya ini Bang. Ya bukan nggak siap. Kami cuma mau menyatakan bahwa saat ini kita belum sesungguhnya, pemerintah khususnya belum terlalu bersungguh-sungguh untuk menyiapkan ya tenaga-tenaga third line ya, fourth line ini untuk dalam dalam penyelenggaraan MotoGP. Kita siap secara mental, tapi sebenarnya ternyata secara finansial, secara anggaran pemerintah NTB masih tanda tanya. Saya mau ke Pak Ainun. Ini kan di konteks area Mandalika juga konflik dengan masyarakat masih bergulir. Teman-teman di advokasi ada kasus yang kemudian didampingi untuk di area Mandalika? Baik. Jadi memang kalau kita berbicara dengan kaitannya dengan isu kepentingan umum yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah dari warga masyarakat yang diperuntukkan untuk kemaslahatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, itu kan cita-cita daripada diadakannya sirkuit ini. Nah, tapi tentunya harus dipahami bahwa hak masyarakat itu juga tidak bisa terabaikan. Mestinya harus terlindungi secara hukum. Dan kita juga memahami bahwa masyarakat di sekitar sana dari awal kepemilikannya itu melalui istilahnya kalau bahasa daerah itu melalui ngagum. Ngagum itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat Sasak khususnya di sekitar selatan sana untuk menguasai lahan yang kemudian bertahun-tahun. Oleh karenanya perlu dipandang bahwa dia sebagai pemilik karena penguasaan tersebut. Nah, oleh karenanya maka perlulah harus didudukkan masyarakat yang tadi merasa atau ada dasarnya untuk memiliki lahan tersebut, didudukkan dan kemudian disampaikan sebaik mungkin untuk kepentingan tadi. Yang kedua, dilihat haknya juga, berapa sih nominal yang pantas diberikan kepada mereka sebagai ganti rugi. Kan ini permasalahannya bisnis. Jadi kalau tadi memang kalau kita melihat eventnya kan event internasional sehingga ada keterlibatan negara. Tapi dalam konteks permasalahan lahan di sana ada ITDC supaya bisa dibedakan. Mana itu perseroan yang kemudian berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai hak. Jangan semuanya kemudian ini menjadi bahwa masyarakat kemudian dihadapkan dengan pemerintah seolah-olah. Padahal itu adalah kepentingan ITDC di bagian bisnis tadi. Yang pada ujungnya adalah akhirnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau dia dudukkan secara bersama melalui pendekatan yang bagus, persuasif, itu melibatkan DPR, maka suara rakyat ini akan terpenuhi nanti. Nah, kan kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana caranya untuk mengambil sikap urut kembali dari awal. Ya, kita runut persoalan tanah ini dulu pada waktu pengadaannya seperti apa, bagaimana caranya, uang negara itu sudah keluar dan siapa yang diberikan kepercayaan pada saat itu, ini kan belum tersentuh. Mestinya itu dirunut kembali sehingga siapa yang punya keuntungan. Kalau ada yang kelihatannya bermain dalam persoalan ini, tentunya itu negara dirugikan, ada korupsi. Nah, ini kan akan bisa menimbulkan public trust. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman-teman DPR juga akan bisa
mendengarkan suara rakyat. Oke, berarti yang Pak Ainun bilang ini berdasarkan masyarakat yang meminta didampingi oleh Pak Ainun untuk konteks di area Mandalika. Bukan cuma hanya didampingi, karena saya juga sudah proses dan juga saya sudah sempat untuk berhadapan dengan ITDC sampai Mahkamah Agung. Alhamdulillah saya menang. Berapa orang yang melapor, Pak? Jadi bukan sedikit ya, cukup lumayan banyak, tetapi perlu diketahui kami sebagai lawyer tidak ansih menerima klien itu bahwa kami punya hak di lahan ITDC seperti itu, enggak. Kami verifikasi dulu, kami ada due diligence. Apakah benar dan siapa, dari mana mereka, dan kemudian asal usulnya sampai kemudian kepada pembuktian. Seandainya kalau tidak ada bukti yang bisa kami pegang, kami juga akan sia-sia. Oke, artinya menurut Pak Ainun sampai saat ini juga di area Mandalika ini konflik lahan masih terus bergulir. Masih bergulir, karena mohon maaf, bukan cuma hanya saya yang mengatakan seperti itu, bahkan kemarin dari ITDC sendiri juga itu menyampaikan hal yang serupa. Tetapi dalam tanda kutip yang saya katakan di sini itu bahwa MotoGP ini tidak boleh terhenti, karena pembangunan itu tidak boleh terhenti. Tidak boleh terhenti, mau sanggup secara anggaran, mau tidak ada anggaran, tetap langsung jos melaju. Bukan begitu, artinya begini, DPR dalam konteks hal ini untuk menganggarkan kan ada pusat. Ya, ada pusat karena ini menjadi skala prioritas. Bahkan diistilahkan yaitu daerah super khusus gitu. Nah, super prioritas. Kalau super prioritas artinya akan diprioritaskan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Jadi kalau saya mengatakan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah tentunya seperti tadi Bang Mori sampaikan itu adalah benar jalurnya. Jadi ketika tidak ada di sini bagaimana bersama-sama? Ya tentunya ke pusat. Oke. Gitu. Oke, saya ke Pak Awan. Tadi Pak Awan bilang kalau untuk teman-teman pegiat wisata sudah sangat siap. Apa kemudian strategi-strategi yang disiapkan untuk teman-teman pegiat wisata bahwa memang siap, tidak hanya siap secara suara tapi memang siap secara skill, secara strategi dan lain sebagainya. Baik, sebenarnya industri pariwisata kita di NTB ini sudah dimulai sejak 30-40 tahun yang lalu. Dari sisi skill, pengalaman, keterampilan dan sebagainya sudah lebih dari cukup. Kalau kita bicara jumlah personil yang ada dalam industri pariwisata sendiri jumlahnya ribuan. Ambil contoh misalnya dari Pak Dr. Ainun, beliau juga seorang ketua HPI, itu anggotanya sih 1.600 yang formal, belum yang non formal. Kemudian kita ada selain Poltek Park, kita juga punya ada beberapa sekolah tinggi pariwisata, ada beberapa SMK juga yang bisa siap. Kemudian industri sendiri baik di perhotelan, di restoran maupun juga di travel agency juga itu ada jumlahnya pun juga ada ribuan juga yang setiap saat bisa bergerak secara frontal. Nah permasalahannya sekarang kalau kita petakan itu perhelatan MotoGP ini kan lebih kurang sekitar 2 minggu yang itunya. Katakanlah 1 minggu sebelumnya atau katakanlah 2 minggu sebelumnya itu akan persiapan akan sangat intens. Kemudian 3 hari yang pada saat hari hanya itu, kemudian tambah 3 hari lagi pada saat semuanya udah usai. Ya. Jadi pada dasarnya ini adalah gawe besar, pesta besar selama lebih kurang 1 bulan kira-kira, gitu ya. Dan untuk secara teknis itu betul kan yang Dr. Farid maupun Bang Mori tadi bahwa secara prinsip tidak akan terlalu susah-susah amat untuk itu, untuk melatih anak-anak kita yang masih, karena anak SMA pun juga bisa, gitu kan. Nah, dari si industri sendiri apa yang kita siapkan? Ya kita siapkan dengan produk-produk yang kita sudah ada. Yang paling krusial tentunya nanti adalah bagaimana kita bekerjasama dengan katakan dengan Dishub misalnya gitu ya, untuk menyiapkan layanan transfer dari bandara, dari pelabuhan laut, dari Mataram dan dari tempat-tempat yang lainnya. Demikian juga kita siapkan produk-produk turnya kita, misalnya paket-paket wisatanya kita gitu yang sudah, dan itu semua sudah ada semua gitu. Jadi tinggal kita itu masukkan dalam brosur yang cantik, yang sellable. Saya kira sudah selesai. Cuman memang kesiapan industri ini tentu berjalan paralel dengan kesiapan fisik yang sedang berjalan saat ini. Harus paralel. Iya dong. Kalau nggak paralel nanti nggak akan maksimal. Artinya kita ini kan penikmat dan sekaligus juga pelakunya begitu. Oke, terima kasih Pak Awan, Pak Farid. Tadi Pak Farid bilang sudah sangat banyak yang disediakan. Apa saja skill-skill yang kemudian
disiapkan di Poltek Par untuk menyambut MotoGP 2021 anak-anak di Poltek Par, Pak Ya. Farid? Baik, kalau Poltekpar sendiri kan memang ada empat program studi yang ada di segi kuliner, ya, kemudian ada di restoran, kemudian ada di bagian kamar, dan yang terakhir ada travel. Yang kena sekali memang adalah mahasiswa travel. Nah, mereka ini siap, tinggal dipoles saja sedikit 2-3 bulan tentang MotoGP itu apa, bagaimana melayani kondisi MotoGP, saya pikir tidak ada masalah. Dan Poltekpar Lombok sendiri sudah berupaya juga untuk melakukan sosialisasi tentang hal ini. Insya Allah tanggal 23 nanti ya kita akan laksanakan 23 Desember 2 sampai 3 Desember itu ada kegiatan juga seperti ini talk show yang mendatangkan langsung dari Jakarta narasumber untuk berbicara tentang bagaimana MotoGP tersebut. Oke. Nah gitu. Jadi rasanya kalau masalah SDM bukan terlalu satu hal yang agak sulit gitu. Oke. Nah, gitu. SDM nggak sulit, kemudian teman-teman pelaku sudah ready. Ya. Infrastruktur bagaimana Bang Mori? Infrastruktur kan tadi sudah saya jelaskan, insya Allah justru nggak ada masalah. Kalau infrastruktur dasar, jalan, bandara, kemudian juga sirkuitnya, ya, dan sebagainya, itu karena sudah diukur secara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Yang jadi masalah itu adalah tadi masih ada hal-hal penyelesaian ruas tanah yang semestinya itu sebenarnya Bang, itu kalau DPR udah 3-4 kali kita audiens, itu sebenarnya nggak susah kita selesaikan sebetulnya. Cuma memang ya pada kenyataannya belum clear Bang. Misalnya gini, ada di beberapa yang tadi masalah tanah yang belum dibebaskan itu sebetulnya ada juga yang akhirnya meminta uang kerohiman itu, tali asi gitu. Karena udah nggak bisa disiapkan lagi, ya. Tapi kan sebetulnya bisa disiasati oleh pemerintah provinsi lewat bantuan hibah, bantuan sosial yang memang akan bisa aja diatur sebetulnya Bang. Nah, cuma ini masalah cara saja. Gitu. Sudah nggak bisa disiapkan. Artinya memang sudah nggak ada anggaran untuk masyarakat untuk kemudian dikembalikan hak-haknya. Dulu pernah kita ada program tali asi. Program tersebut sekarang sudah berakhir, ya kan? Nah, saya secara hukum saya nggak tahu Bang, apa bisa atau tidak lagi program tersebut tali asi itu. Tapi kalau dari yang kami dengar pemerintah provinsi ini, di antara yang bersengketa itu ada juga yang mau kalau memang ada program tali asi lagi mau gitu loh. Nah, ini yang kami dengar. Walaupun nggak semua, walaupun ada yang mematok harga yang memang diinginkan oleh mereka, itu juga haknya mereka. Tentunya pengadilan yang akan memutuskan kalau itu. Oke, pengadilan. Ini sama kayak statement pemerintah ya. Kalau sudah tidak bisa selesai dengan masyarakat, akan diserahkan ke pengadilan. Ini artinya pemerintah ini lepas tangan atau gimana nih Bang Mori? Jadi seolah-olah tidak bisa mengatasi masalah dengan masyarakat, ya sudah serahkan ke pengadilan. Kalau kami pemerintah provinsi sih mencari jalan itu bagaimana yang win-win dan baik untuk masyarakat. Oke. Cuma persoalannya memang harus kita akui bahwa ini sudah berlarut-larut. Ya, ini kan bukan baru, ini sudah hampir 2-3 tahun yang lalu sudah ada tim-tim terpadu dan sebagainya. Oke. Secara operasional tentunya kami di DPR memang tidak masuk terlalu jauh karena itu ada timnya, gubernur, Polda, dan Rem, ya itu masuk di situ semua. Kami DPR nggak masuk terus. Oke, Bang Mori bilang ini sudah berlarut-larut, sudah lama. Kemudian apa gerakan konkret, dukungan konkret dari teman-teman DPR untuk kemudian mendorong kebijakan, membuat kebijakan dengan pemerintah bahwa ini memang bermanfaat juga untuk masyarakat. Kalau sudah lama, tapi kok nggak selesai sampai sekarang, Bang? Tadi Bang Mori bilang sebenarnya gampang ini, tinggal beberapa kali komunikasi. Tapi faktanya belum selesai juga. Iya, memang tidak semuanya meminta tali asi atau bentuk lain dalam bentuk tali asi. Ada juga yang tadi saya katakan dia mematok harga yang memang dia inginkan, tentunya itu menjadi hak dia. Nah, kalau ini tidak selesai, tentunya kan akhirnya yang akan memutuskan itu pengadilan. Nah, cuma persoalannya di masyarakat yang menguasai fisik ini, penyelesaian lewat pengadilan juga tidak bisa mereka terima. Jadi masih dikuasai fisik itu Bang. Saya secara kajian hukum tentunya tidak tahu. Tapi kalau kita maunya ini memang ini bisa diselesaikan secara baik, tidak ada yang dirugikan, baik pemerintah
ITDC-nya, pemerintahnya maupun masyarakatnya. Itu yang kita inginkan. Oke, Bang Mori, kalau pada akhirnya diserahkan ke pengadilan, artinya memang pemerintah sudah tidak siap menghadapi masyarakatnya, sudah tidak mampu menghadapi masyarakatnya. Oke, kita akan lanjut nanti. Teman-teman, tadi beberapa kesimpulan singkat diskusi dengan para narasumber kita. Pertama, kita siap secara psikologis, siap secara emosional, tapi secara anggaran belum tentu. Masih belum ada sumber, masih dicari-cari. Kemudian secara spirit, oke, kita siap. Tapi ternyata pemerintah masih belum jelas. Bang Mori mengatakan anggarannya juga tidak jelas. Kita akan lanjutkan diskusi setelah break ke musik. Saat ini nanti teman-teman juga akan bisa merespon. Oke, terima kasih.
Terima kasih masih stay tune bersama kita di sini. Terima kasih juga masih mengikuti. Terima kasih News Akustik sudah menghibur kita luar biasa. Jadi lumayan memberikan ketenangan dalam ketegangan obrolan-obrolan kita. Tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar dengan keempat narasumber luar biasa kita. Saya mau ke Pak Farid lagi. Pak Farid tadi katanya mahasiswanya 1.000 mahasiswa sudah siap di menyambut MotoGP. Kemudian secara skill sudah siap. Saya mau tanya, barometer mengatakan mereka ini siap apa Pak Farid? Ya, yang pertama mulai dari input. Ya, input mahasiswa ini kita seleksi dengan baik dan ketat. Nah gitu, sangat ketat. Ya, baik itu bahasa Inggris maupun dari segi kemampuan mereka beradaptasi dengan dunia pariwisata itu mereka sudah ditempa dari awal. Nah setelah itu, setelah di dalam mereka ini ditempa oleh dosen-dosen yang profesional. Nah gitu, khusus minimal sekali adalah strata S2 pariwisata. Nah gitu. Bahkan kita dibantu dari perguruan tinggi pariwisata lain yang sudah yang sudah berumur lah, yang sudah lama. Poltekpar Bali, Poltekpar Bandung, ya Makassar itu membantu kita juga dari segi keterampilan. Nah mereka juga memang sudah ditempa berbagai skill, soft skill, bukan hanya hard skillnya tapi soft skill juga. Ya, Apa saja Pak? Kalau kita boleh tahu. Setiap hari Jumat ini mereka dibebaskan untuk memilih ya kegiatan ekstrakurikuler. Nah gitu, baik olahraga, sport, seni, ya mereka lakukan. Bahkan mereka juga belajar kalau hanya membuat video itu sudah makanan mereka sehari-hari. Nah gitu ya, karena mereka diajarkan bagaimana digitalisasi, ya kelas digitalisasi itu sudah jelas itu merupakan salah satu kurikulum mereka. Jadi ya. Mereka tidak hanya diajarkan bagaimana terkait hospitality, tapi juga terkait promosi. Betul, ya, itu bagian daripada soft skill. Okay. Nah gitu. Oke. Selanjutnya juga Pak Farid, apa yang kemudian disiapkan juga oleh Poltekpar untuk nanti misalnya skill-skill ini juga tangible untuk dilakukan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya mahasiswa tapi masyarakat nanti juga bisa mengambil manfaat dari MotoGP ini. Oke. Di Poltekpar Lombok ini baik mahasiswa maupun dosen ada program pengabdian pada masyarakat. Nah gitu. Kita juga membantu atau mendampingi, bahkan sekarang bukan lagi membantu tapi mendampingi. Bedanya apa? Kalau mendampingi ini kita sustainable. Nah gitu. Kita dampingi mereka minimal 6 bulan. Untuk masyarakat. Sejauh ini sudah mendampingi masyarakat mana saja? Sudah. Pak? Sekarang kita lagi prosesin adalah di Kembang Kuning. Nah, masyarakat Kembang Kuning, kemudian Bung Jeruk ya di Lombok Tengah. Itu kita dampingi mereka, baik itu pengelolaan homestay-nya, bukan hanya sekali datang tidak. Jadi kita evaluasi terus. Viral kemarin ya? Iya betul. Nah itu. Mana lagi Pak? Kembang Kuning, Kembang terus Kuning, tadi Bung Jeruk, Bila Bante. Nah itu sudah merupakan binaan dari Poltekpar Lombok. Nah gitu. Itu kita dampingi terus mereka selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ini ya. Sudah berjalan berapa lama Berjalan Pak? 3 bulan sudah. Apa saja kemudian yang diberikan pendampingan? Yang pertama pasti pengenalan hospitality itu yang paling pokok ya. Yang kedua masyarakatnya kita lakukan pembinaan terhadap bagaimana security safety dalam menangani tamu dalam perjalanan hiking, trekking ya. Kemudian membantu ibu-ibunya untuk buat kue. Nah gitu, buat makanan yang betul-betul sesuai dengan selera dari wisatawan gitu. Jangan sampai makanannya itu terlalu pedas. Nah gitu ya. Jadi mereka sudah diajar bagaimana mengolah makanan yang hygiene, sanitasi gitu. Ini di desa masyarakat yang didampingi Poltekpar apakah juga dikasih pendampingan tentang bagaimana wisata desa? Artinya tidak hanya selalu menyediakan yang menjadi kebutuhan masyarakat tapi juga memberikan menjadi paket yang ada di situ. Betul. Apakah itu juga Pak? Ya, betul. Jadi Mandalika ini sudah ada yang kelola ya kan? Sudah ada yang kelola. Sehingga yang kita lakukan itu justru di luar Mandalika. Sebagai supporting Mandalika. Sekeliling Mandalika ini kita hampir semua sudah sentuh. Kurang lebih 70% kami sentuh. Untuk membina masyarakat itu selain mereka kuliner juga menyusun paket, membuat paket sendiri. Nah, kemudian anak-anak mudanya kita ajar bagaimana memandu wisatawan ya dengan baik. Kemudian bagaimana menjaga wisatawan dalam perjalanan. Nah gitu. Bagaimana daya tarik wisatanya ini dikelola dengan baik dan benar nah, gitu. Supaya jangan sampai wisatawannya merasa nanti ada sakit ya, dari segi makanan, dari segi perjalanan. Ini semua kita berikan kepada mereka.
Ya. Artinya tidak hanya ibu-ibu, tapi anak mudanya juga Anak-anak dikembangkan. muda juga, betul. Mereka diajarkan juga nggak untuk bahasa Inggris dan Pasti, sebagainya? ya bahasa Inggris Juga. itu juga yang utama kita berikan pada mereka. Ada rencana Poltekpar untuk memperluas area pendampingan selain di 3 desa tadi? Oh ya pasti, dari tahun ke tahun kita lakukan itu berpindah-pindah, ya daerah kawasan-kawasan lain. Jadi minimal sekali antara 6 bulan sampai setahun satu kawasan yang kita akan dampingi. Sejauh Nah, ini berkolaborasi dengan siapa aja Pak? Eh, Poltekpar sendiri atau berkolaborasi dengan teman-teman GIPI dan lain sebagainya? Oh ya pasti. Jadi selama ini antara teman-teman industri kemudian bahkan dengan UNRAM kita dampingi juga. Ya gitu. Pada saat penelitian teman-teman dosen dari UNRAM juga dampingi kami. Nah gitu karena mereka akademik. Nah perbedaannya apa? Kalau di Poltekpar Lombok ini adalah vokasi. Nah vokasi itu 75% praktek. Nah 25% yang teori. Nah di situ perbedaannya sehingga skill yang lebih diutamakan. Nah Oke. gitu ya teman-teman industri baik HPI maupun GIPI kemudian Asita itu sudah pasti itu partner kita yang tidak bisa lepas. Oke, Nah, gitu. Oke, terima kasih Pak Farid. Pak Awan, tadi sudah siap, kemudian dan lain sebagainya. Kolaborasi apa yang kemudian sedang disiapkan? Jadi tidak hanya ini sebagai single fighter, tapi kemudian mencoba menyediakan kolaborasi-kolaborasi lain dengan aktor-aktor yang lain. Mungkin dengan Pak Ainun juga mungkin ada rencana kolaborasi? Pak Awan dan Pak Ainun? Ya, sebenarnya kolaborasi sudah kita lakukan sejak kapan-kapan gitu ya. Bahwa HPI katakanlah teman-teman tour guide adalah salah satu mitra kerja kita yang paling intens yang kita ajak kerjasama berkolaborasi. Tapi saya tertarik untuk menyampaikan apa yang disampaikan dengan Pak Dr. Farid tadi, bahwa sudah sejak 1 dekade terakhir ini terjadi perubahan iklim bisnis sebenarnya, khususnya di dunia pariwisata itu sendiri. Bahwa sekarang ini persaingan yang utama itu sudah mulai bergeser, bukan lagi bersaing dengan teman-teman yang katakanlah secara konvensional gitu ya. Walaupun tetap terjadi juga, akan tetapi ternyata para milenial yang notabene adalah anak-anak muda, bahkan anak-anak lulusan SMP dan SMA gitu, yang ternyata mereka sudah bisa menyusun paket-paket sendiri yang katanya mereka dengan open trip dan sebagainya. Mereka motivasinya untuk awalnya bukan untuk cari duit, bukan cari untung, tetapi untuk supaya bisa ikut senang-senang, bisa dapat jalan-jalan gratis gitu ya. Tapi ternyata perlahan-lahan itu mereka menjadi otodidak, Pak Muri. Mereka bisa belajar tanpa mereka sadari. Tentu belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Gitu. Pak Awan pernah mengajak teman-teman milenial ini untuk berkolaborasi? Yang kita ajak untuk berkolaborasi adalah kita minta mereka untuk membantu kita untuk memviralkan produk-produknya kita. Ya seperti itu. Tapi yang poinnya adalah bahwa sekarang ini walaupun mereka mungkin tidak banyak yang mereka bisa dapatkan tamu-tamunya, katakan 1 bulan 2-3 orang, tetapi ternyata mereka ini ribuan jumlahnya. Jadi kalau dulunya saya bersaing dengan toko sebelah, sekarang ini saya bersaingnya dengan ya teman anak-anak muda ini yang jumlahnya ribuan. Berarti ini dianggap saingan, Pak, bukan dianggap sebagai dari sisi calon bisnis, mitra, gitu. Dari sisi bisnis kita tetap harus sebagai pesaing kita kan. Oke. Tapi tentu kita melihat dari sudut pandang mana, bahwa satu hari nanti yang namanya ancaman kita bisa rubah menjadi peluang kan begitu ya. Nah, maksud saya adalah bahwa kaum milenial, anak-anak muda sekarang ini sudah sangat kreatif. Makanya itu sebenarnya industri kita nggak khawatir sama sekali. Pada saat ada MotoGP datang, saya yakin dengan waktu yang sangat singkat mereka bisa beradaptasi, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Awan. Kalau Pak Ainun, apa kemudian strategi yang coba dirumuskan bersama teman-teman HPI-nya? Jadi begini, HPI ini sebenarnya Himpunan Pramuwisata Indonesia, artinya gudang bahasa. Dan dia sebagai frontliner yang paling depan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Dan kami satu-satunya dari organisasi yang banyak sebagai stakeholder yang mempunyai yaitu perda sendiri, yaitu nomor 4 tahun 2016.
Kenapa demikian? Karena kami profesi, jadi individu-individu yang berkumpul di satu tempat yang kemudian mempunyai kesamaan maksud dan tujuan. Sehingga himpunan atau HPI ini anggotanya itu harus dididik, dilatih sedemikian rupa itu berdasarkan SKKNI yang telah diterbitkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi ya. Dan ada BNSP. Nah, dari kacamata tadi bahwa kita tidak pernah ada ragukan bagaimana kami melakukan kolaborasi, melakukan suatu kerjasama. Pertama, kami mempunyai rambu-rambu. Seperti tadi Pak Awan sampaikan itu adalah benar, tetapi kami tidak menggarap sampai sejauh itu. Kalau kami tidak, karena kami punya ethics. Jadi tidak boleh kita membuat paket sendiri dan menjual sendiri, itu nggak boleh. Bagi kami itu haram. Jadi itu akan kami serahkan kepada travel agent. Tetapi jasa kami dipakai untuk menghandle, untuk memberikan informasi. Ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, nanti kemudian dari pihak user, yaitu travel agent, akan melaporkan kepada saya selaku ketua dan saya akan mengambil tindakan. Begitu. Dan itu lisensinya dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga berbeda dengan yang lain. Jadi kalau kami sudah tidak ada keraguan bahwa semuanya tersertifikasi dan juga berkompetensi. Nah, oleh karenanya bahwa di setiap lini. Cuman sekarang ini apa yang kami kerjakan? Mohon maaf, di industri pariwisata ini ada hal-hal yang banyak kita lupakan. Keterlibatan anak-anak di bawah umur itu abusing by their parent. Jadi mereka dipergunakan untuk mencari uang. Mana yang harus didahulukan antara uang dengan pendidikan? Misalnya taruh kata di Senggigi atau di objek-objek wisata lainnya, itu kan sudah mulai jajakan dan jualan barang ya. Kalau dalam pandemi ini bisa kita maklumi karena mereka tidak sekolah, mungkin dia pakai online segala macam. Pada waktu offline dulu, itu semuanya kita lihat. Nah justru itulah menjadi keprihatinan kami selaku prawisata yang secara langsung berhadapan itu untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat, yaitu tentunya dengan Pokdarwis dan kepala desa, dan kemudian memberikan edukasi kepada mereka supaya jangan sampai bahwa uang yang mereka peroleh bisa akan mereka kantongi, tetapi mereka tidak akan bisa hidup layak nantinya karena tanpa ada pendidikan. Justru ini yang kami inginkan, kami akan balik. Jadi konsep berpikirnya masyarakat ini adalah pendidikan yang terlebih dahulu, baru kemudian uangnya. Itu yang kami Terima kasih Pak Inun, luar biasa. Jadi Pak Inun ini tidak hanya menyiapkan jasa, tapi juga concern dengan isu-isu pekerjaan anak dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Bang Mori, sebelum ke teman-teman, jadi nanti habis Bang Mori, saya akan minta teman-teman untuk bertanya, berstatement dan lain sebagainya nanti ke 4 narasumber kita di depan. Bang Mori, tadi semangat, udah jos, bahkan sangat kilat. Kemudian anggaran ada, tapi sedikit. Lalu bagaimana provinsi dan daerah membagi perannya? Atau jangan-jangan mereka ini nggak harmonis gitu Bang? Kalau untuk MotoGP, rasa-rasanya kita ini satu. Satu ya. Cuma memang perlu kita lebih detailkan antara tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Perlu, berarti belum detail pembagian tupoksi peran. Sekarang masih secara umum, ya. Sekarang masih secara umum. Nah, mengingat penghelatan ini adalah apa namanya ya, tingkatnya global, ya. Kalau menurut pendapat saya, peran masing-masing pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten ini harus lebih detail. Jadi nanti apabila terjadi sesuatu kekurangan atau persoalan-persoalan, kita sudah paham bahwa ini adalah tanggung jawabnya dari masing-masing dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Oke, artinya clear, ini belum detail. Tadi anggaran sedikit, tupoksi juga belum detail. Saya kembalikan ke teman-teman, silakan bagi yang mau bertanya atau memberikan statement 3 orang ya, hanya untuk 3 orang. Oke, yang paling belakang 1. Ini 2. Oke, 3. Nanti untuk teman-teman yang bertanya, kita ada giveaway spesial buat teman-teman, sebuah buku. Oke. Oke, silakan Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama dan lembaga kalau boleh. Pak. Oke, saya Jong dari BPPD Lombok Utara. Selamat malam Pak Mori, Pak Awan, Pak Ainun, Pak Farid. Begini Pak, di beberapa negara motor GP ini adalah sesuatu yang luar biasa karena efek dominonya yang langsung dirasakan hampir ke semua lini. Tapi mohon maaf, sampai hari ini saya yang kurang membaca atau mendengar, kita kok sepertinya santai-santai saja nih Pak. Setahu saya perhelatan besar seperti ini, at least tahun sebelumnya promo segala semuanya sudah ready Pak. Jadi sisa itu hanya pemantapan. Nah, mohon saya diinformasikan. Yang saya khawatir kita nanti geradak geruduk. Yang tadinya kita harapkan ini menjadi branding kita, malah kita hanya dapat cercaan saja Pak. Mungkin sebaiknya kita buat tim khusus, mungkin yang antisipasi bagaimana, karena setahu saya itu kan ratusan ribu orang Pak. Bagaimana flow dari bandara, crowdnya kemana, termasuk promosinya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yang belakang. Ya. Cek. Nanti Baik. yang Bapak yang ini terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Azmi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Saya tadi sangat setuju itu tadi tentang abusing by parenting itu ya. By parenting maksudnya. Yang dimana di KIK Mandalika sendiri, beberapa teman-teman saya pernah ke sana di Fakultas Manajemen itu melihat di masa pandemi justru anak-anak itu disalahgunakan oleh orang tuanya. Ada yang berjualan gelang dan aneka ragam. Cuman begitu kita bertanya-tanya kepada anak-anak itu, ya karena ekonomi. Nah, lalu kemudian di sini beberapa hari yang lalu di Instagram maupun sosial media pemerintah Nusa Tenggara Barat itu dengan gencarnya terus menginformasikan bahwa perkembangan dari sirkuit Mandalika itu luar biasa maju. Saya memperhatikan betul di persoalan jalanan misalkan. Bila hari ini pemerintah itu sangat gencar, sarana dari jalanan seperti ini aja di KIK Mandalika itu luar biasa bagus. Sedangkan di beberapa daerah di remote area itu bahkan mohon maaf aspal pun nggak ada. Kalau tidak percaya misalkan di daerah Senggigi di dalamnya itu tentu tidak semua terakomodir, ya kan? Nah lalu peran DPR di sini juga misalkan, ya kan? To announcing to government lah. Kemudian di sini dari wakil rektor di Poltekbar tadi, ya saya sangat setuju peran milenial. Akan tetapi mungkin kalau semua kampus di Nusa Tenggara Barat itu bisa digerakkan dan collaborating misalkan ya, jangan hanya bicara soal formalistiknya saja misalkan, karena beberapa kampus terkadang ini tidak insulting ya, itu hanya menjadikan kegiatan itu to promote dari kampus saja supaya orang-orang banyak masuk ke kampusnya, akan tetapi effect for people ini yang nggak ada gitu. Ya kegiatan sehari kalau saya baca, saya kutip salah satu filsuf Jerman misalkan, kalau kita memberikan bantuan langsung terhadap pemerintah itu cuma 1 hari 2 hari. But if you inspire the people, it makes their life changing kan gitu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya. Ya. Peran dari pemerintah hari khususnya DPR dalam meratakan sarana, terutama jalanan ya, supaya sampai ke pelosok-pelosok itu, di mana jangan hanya datang investor terus punya kepentingan di Mandalika, jalannya diperbagus, sedangkan di remote area is not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Azmi, luar biasa. Selanjutnya, terima kasih. jangan Selamat lupa malam. nama ya Bang. Ya, saya Diki Adrian. Saya dari pekerja atau pelaku pariwisata. Saya juga Pak Wan, selamat malam. Selamat malam Pak Ainun, Pak Farid. Ya, saya pekerja di hotel. Oke.
Bang Mori, selamat malam. Saya Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri di NTB. Jadi termasuk BLK otomotif, BLK dari pariwisata dan lain-lain, saya ketuanya. Saya baru pulang dari Jakarta, maaf ini heboh sekali kalau berbicara tentang MotoGP, itu di tempat saya itu heboh, dari Sabang sampai Merauke heboh. Saya bilang, wah luar biasa. Saya juga senang dibilang luar biasa, tapi saya berpikir Pak, kita siap nggak? Kita diperkirakan butuh 8.000 kamar. Pak Aban juga mau tahu, 8.000 kamar. Sedangkan sekarang, apakah kita siap? 5.000 aja belum cukup. Nah, kita harus kesiapan. Jangan sampai tidak siap. Waduh, lama-lama pindah bisa tutup kayak Sepang itu. Dia mau ditutup Sepang Malaysia karena kita harus siap. Saya tertarik dengan Pak Farid. Ya, sorry, saya agak sembunyi. Ya, beliau kenal baik. Ya. Jadi, maaf saya pakai celana pendek, Pak. Saya tidak tahu ada diskusi. 1.000 itu apakah alumni atau mahasiswa? Kalau kita berbicara mahasiswa, tentunya mereka belum siap kerja, Pak. Belum selesai kuliah. Kalau alumni, apakah cukup 1.000 itu alumni atau cukup mahasiswa atau gabung? Kita harus siap, Pak. Mau jawaban juga nanti. Ya. Kamar aja belum cukup. Jadi saya berharap kepada pemerintah untuk mendorong ini, karena kita tinggal tunggu. Saya dengar-dengar juga ini apa hoax apa tidak. Bulan April mau uji coba katanya. Apalagi itu Oktober akan launching, akan ada diadakan MotoGP ya, perlombaannya. Kita harus siap. Tidak sebatas diskusi aja, harus siap pemerintah, pelaku wisata, akomodasi untuk melayani tamu harus siap, apalagi SDM. Ya, saya tertarik kalau bisa kita mendidik putra-putra daerah, artinya bina lingkungan di sana, Pak. Sayangnya Bapak malam ini kita tidak undang dari pihak Disnaker ya, karena mereka juga punya lembaga pelatihan pariwisata. Ya, jadi harus siap benar. Saya lebih cenderung kita membina lingkungan yang di sana. Ya, anak-anak yang mungkin tamatan SMA yang tidak kuliah, apalagi kalau mereka punya dasar SMK pariwisata. Ya, saya lebih cenderung ke sana, Pak. Karena rasio aja 0,7 dari 8.000 itu, Pak. 6.000-an, 7.000-an pekerja. Itu semua sektor, retail dan lain-lain akan buka mall-mall besar di sana. Ya, steward, tahu steward ya, kalau kita nonton balap sepeda mereka angkat bendera kuning, itu juga harus dididik. Dan itu harus dilibatkan putra daerah. Jangan sampai kita tidak siap, putra daerah pemerintah tidak siap, dari luar masuk. Ya, itu kita tidak boleh pungkiri itu, bahwa kita harus menerima. Ya. Tapi saya optimis, Pak. Malam ini ada diskusi sangat menarik buat saya. Ya. Kita optimis, kita sama-sama bekerja, membangun untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Diki. Tadi ada 3 penanya yang sangat luar biasa. Tadi tidak hanya bertanya, tapi juga kemudian memberikan gagasannya. Tadi ada dari BPBD Lombok Utara, ini Pak Ainun, Bang Mori, Pak Farid, Pak Awan. Tadi ada 3 pertanyaan. Ini dari BPBD Lombok Utara. Biasanya kalau perhelatan internasional seperti ini, 1 tahun itu sudah promo. Tapi ini H-1 tahun masih jor-joran membangun. Ini bagaimana? Jangan sampai kita hadir di menjadi tuan rumah di perhelatan ini tapi nanti dimalu-maluin. Yang kedua tadi dari dari Azmi, dari mahasiswa. Tadi dia juga ingin harapannya ini ada kolaborasi juga dengan milenial. Kemudian memaksimalkan peran milenial dan kolaborasi kampus. Yang terakhir juga luar biasa dari Bang Diki. Pak Diki tadi menanyakan untuk konteks hotel saja kita masih siap menyiapkan 5.000 saja masih terseok-seok dari 15.000 kebutuhan.
Nah, nanti bagaimana juga menyiapkan SDM dan lain sebagainya, tidak hanya SDM untuk hospitality, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan di area MotoGP. Saya persilakan dari Pak Farid dulu, nanti sekaligus closing statement ya. Jadi merespon tiga pertanyaan dari teman-teman tadi sekaligus closing statement. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih. Untuk perhelatan internasional seperti ini, memang butuh waktu 1 tahun untuk promosi, bahkan 2 tahun sebelumnya. Ingat bahwa 75% promosi itu sebenarnya bukan dilakukan oleh NTB. Nah gitu, dilakukan oleh organisernya secara internasional. Dan itu sudah terpromosi, bahkan sudah sejak lama terpromosi. Tinggal orang tahu di mana pada tahun ini. Nah gitu. Itu yang pertama. Tapi tentunya pemerintah daerah juga perlu mempromosikan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan tentang mahasiswa SDM. Untuk mengelola perhelatan MotoGP ini, yang kurang lebih perhelatannya tidak lebih sebelum dan sesudah itu 1 minggu lah. Rasanya tidak perlu sampai diploma 4, ya kan? Jadi tidak perlu bahwa dia itu nanti mahasiswa tamat diploma 4, diploma 3, baru dia bisa bekerja di situ. Cukup mahasiswa atau peserta didik dari BLK, dari SMK, dari Poltekpar yang sedang kuliah, itu dilatih saja. Cukup 2 bulan, 3 bulan dilatih bagaimana mengelola MotoGP oleh para ahli tentunya, bukan kita yang latih. Nah, bidang organizer MotoGP itu yang melatih mereka. Dikumpulkan sekitar 1.000 orang, ya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi tidak perlu lagi dibawa dari luar. Yang penting sekarang komitmen siapa yang mengelola sekolah itu, baik itu balai tenaga kerja, kemudian sekolah-sekolah SMK, ya dicari skill yang paling bagus. Jadi tidak perlu kita menunggu kapan alumninya selesai. Nah gitu, karena ini toh hanya 1 minggu saja kita lakukan, ya kan, hari hanya itu paling kegiatannya 1 minggu atau 2 minggu. Nah gitu, jadi mahasiswa yang sudah belajar 1 tahun atau 6 bulan pun mereka sebenarnya sudah siap. Nah gitu, kalau saya seperti itu. Terima kasih. Closing statement saya adalah SDM di NTB siap untuk menyambut MotoGP 2021. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Wan, merespon dari 3 pertanyaan teman-teman tadi sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Mijung sepakat, sebenarnya kekhawatiran Bapak ya kekhawatiran kita semua, concernnya Bapak ya concernnya kita juga semua gitu ya, bahwa memang jangan sampai MotoGP yang seharusnya menjadi berkah bagi kita malahan menjadi backfire, jadi bumerang buat kita gitu ya. Dan ini memang sudah berbagai macam hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh semua stakeholder pariwisata termasuk kita di industri sini. Tetapi semuanya itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, memang saling mendukung, saling kolaborasi dan saling mengingatkan. Dan yang terpenting adalah memang ya jangan ngomong doang gitu ya, kita mesti harus action gitu. Dari Bang Asmi tadi sepakat memang bahwa kampus adalah kawah candra di muka untuk menjadi either pengusaha atau profesional sejati nantinya, dan perlu peran yang lebih besar dari kampus-kampus untuk kita semua sebagai destinasi super prioritas itu menjadi lebih bergema gitu ya. Yang saya dari Pak Abdullah, Ketua FKLPI ya. Memang kita betul salah satunya yang menjadi kita deg-degan gini memang ketersediaan kamar ya, memang tapi ada berapa yang bisa kita siasati. Selain penyediaan kamar yang konvensional seperti biasa yang ada, hotel-hotel dan sebagainya, juga pelatihan dilakukan oleh pemerintah saat ini kan dengan penyediaan desa wisata dengan program homestay-nya itu. Kemudian ada pelatihan dari Poltekpar untuk melatih masyarakat di sekitarnya untuk bisa itu. Demikian juga dengan camping ground misalnya, itu bisa kita lakukan juga. Yang penting sekarang inilah menyiapkan lahan-lahannya itu sendiri sama kesiapan WC bersih kali ya. Karena pada dasarnya kalau kita lihat dari statistik yang ada, katakanlah misalnya di Sepang sana, ternyata hampir 60% penonton dari MotoGP yang di Sepang itu orang Indonesia nih. Dan relatif, walaupun kita nggak boleh menafikan, nggak boleh menganggap remeh begitu, tapi sepanjang kita bisa fasilitas camping ground yang layak dengan fasilitas
MCK yang layak, saya kira mereka juga akan maklum juga. Ambil contoh misalnya di Buriram di Thailand sana, mereka juga mulai dengan situasi yang minus juga sebenarnya. Itu 3-4 jam dari Bangkok. Mereka bisa gitu ya, dan mereka ternyata lumayan juga bisa terus berjalan. Mereka bisa, masa kita nggak bisa, Sepahan nggak bisa gitu ya, harusnya bisa dengan lebih semangat begitu. Tapi sekali lagi, yang kita harus antisipasi sebenarnya bukan cuma sekedar akomodasi saja, bagian dengan transport lokal, bagaimana dengan liaison officer-nya, bagaimana dengan ketersediaan untuk konsumsi dan sebagainya. Tapi whatever it is, menurut saya bahwa action talks louder than the word itself. Ya, jadi kita harus segera ambil tindakan. Semakin optimis bahasa-bahasanya ini. Silakan Pak Ainun. Ya, jadi dari ada statement dan pertanyaan sebenarnya ya yang dari pertama tadi itu. Jadi begini, saya mendapatkan beberapa informasi yang saya kutip dari beberapa media bahwa dengan adanya perhelatan MotoGP ini akan mengundang sekitar 300 juta wisatawan per tahun. Artinya sangat besar. Nah, kemudian bagaimana kita mempersiapkan? Sebenarnya kalau pemikiran saya bukan cuma hanya sekedar yang ada di event itu saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat itu harus ada kesiapan. Maka penting gitu, pemerintah ini kan setelah MotoGP artinya dilaksanakan, bukan dia cuma hanya sekedar tidur makan di tempat itu, tetapi ada pasti traveling di tempat-tempat lain. Nah, oleh karenanya kata kerjasama tadi itu sebenarnya lebih kepada misalnya Pokdarwis, desa wisata, terus masyarakat yang ada sebagai pelaku secara langsung di objek wisata secara seperti Sade dan sebagainya. Itu banyak yang di Lombok Tengah, Lombok Utara dan sekitar Senggigi apa segala macam itu. Ini perlu ada semacam kegiatan rutinitas, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini harus yang kita galakkan. Dan tim-tim tadi itu sebenarnya sudah terbentuk di setiap objek-objek wisata. Ini sudah terlaksana. Cuman seperti tadi kekhawatiran itu kan ini akan bagian daripada kewaspadaan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nanti itu akan bisa terjawab dan sekaligus menjadi berkah. Jangan sampai malu-maluin nanti, ya. Justru ini mencoreng nama baik kita. Yang kedua, the children, abusing of children, ini adalah antisipasi yang memang saya selalu katakan, mitigasi of children. Jadi mitigasi kita selalu berupaya ketika ada bencana seperti gempa, baru kemudian mitigasi. Sebenarnya mitigasi children ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita akan memberikan pendidikan dini yang bisa diterima oleh orang tua, sehingga orang tua bagian daripada pendidik daripada anaknya sendiri. Jadi bukan cuma hanya diserahkan di sekolah, terus kemudian baliknya itu akan menjadi pedagang di kawasan-kawasan objek wisata seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan besar sehingga nanti saya kita semua berharap bahwa negara kita ini akan berubah dengan adanya milenial dan adanya putra-putra daerah, putra-putra yang terbaik. Tapi bagaimana menjadi putra yang terbaik? Orang sudah terbiasa jual gelang, terus kemudian hal-hal yang kecil ya, yang bentuknya hanya spending just only small money. Ya, ini menjadi persoalan penting. Mungkin itu perlu karena saya juga sudah sempat membuat kajian akademik mengenai masalah tentang yaitu kabupaten dan kota layak anak. Nah, ini kabupaten dan kota layak anak itu saya sebagai bagian daripada narasumber dan sekaligus penulis naskah akademik yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga terakhir, masyarakat tidak boleh menjadi penonton. Saya sangat setuju. Tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu berarti kita gagal. Karena apa? Mohon maaf, keberhasilan kepariwisataan itu bukan diukur dari besarnya modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kemudian kembali kepada pemerintah dan sekaligus memberikan kepada investor, tetapi masyarakat menjadi lebih sedikit.
Jadi tolok ukur keberhasilan pariwisata itu dilihat dari peningkatan income masing-masing warga yang ada di sekitar. Nah, ini harus kita ciptakan. Kalau ukurannya adalah investor kita besarkan, nauzubillah, sama juga kita akan mengundang yaitu penjajah di negara kita sendiri. Inilah peran daripada DPR dan juga masyarakat, bahwa kita terutama sekali sebagai pelaku tidak boleh juga kita harus tidak boleh lengah ya. Kita harus banyak belajar. Mohon maaf, saya katakan saya amfibi. Saya lawyer dan saya dosen dan saya ketua HPI, ya, Himpunan Pramwisata Indonesia. Tapi kalau anggota-anggota yang sekarang tuh manja-manja, karena guide fee-nya Mbak, kalau satu hari itu sudah 350.000 per hari. Zaman itu saya masih 25.000 rupiah per hari, dan itu pun juga overland untuk sampai ke dari Bali terus kemudian ke NTT, Larantuka, kemudian Sumba, Kupang sampai Lorosai. Nah, ini sekarang sudah bagus semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya MotoGP ini, harapan saya sebagai closing statement akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua yang ada, dan sekaligus mencerdaskan bangsa, jangan sampai kita dibodohin. Dan juga pemerintah tentunya harus berhati-hati dalam konteks ini, khususnya pemerintah dan juga legislatif, untuk mengcover dan bagaimana untuk melindungi segenap bangsa. Mudah-mudahan ini sebagai closing saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ainun. Selanjutnya Bang Mori. Baik. Saya tadi pertanyaan tiga-tiganya kayaknya sudah dijawab, dirangkum jadi satu. Sebagai closing statement saya mau mengingatkan kita semua bahwa dalam kondisi normal, sumbangsi PDRB dari sektor pariwisata itu 1 tahun bisa kurang lebih 10 triliun, Bang. Jadi turis masuk tuh, dia belanja di kita souvenir, dia makan di kita, dia sewa mobil di kita, dia kemudian nginap di hotel-hotel kita. Untuk penyelenggaraan MotoGP, ya, perkiraan itu minimal 15 triliun. Yang saya ingin sampaikan kepada kita semua di sini, bahwa uang yang kira-kira berputar minimal 15 triliun sampai sekitar 20 triliun ini harus sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya itu kita manfaatkan untuk kita. Kita harus pastikan bahwa mereka memakai tenaga-tenaga kita lebih banyak. Kita harus pastikan bahwa mereka makan dari beras-beras dari petani kita. Kita harus pastikan bahwa mereka makan daging dari sapi, dari petani peternak kita dan sebagainya. Jadi kalau dari 15 atau sampai 20 triliun itu kita bisa ambil setengahnya saja. Jadi kita compare ke JPS Gemilang kemarin. JPS Gemilang kemarin dalam rangka pandemi, uang yang muter cuma 80 miliar, tapi UMKM kita sudah demikian hebohnya. Happy. Apalagi kalau bisa sampai 10 triliun. Masya Allah. Nah, inilah yang saya katakan, kita jangan lihat ansi-ansi siap itu dalam arti yang lain-lain, tapi di sisi lain pun harus kita persiapkan diri kita. Kita pastikan sebanyak-banyaknya masyarakat kita di Lombok, khususnya di NTB pada umumnya, mengambil untung daripada perputaran uang yang akan timbul pada saat pelaksanaan MotoGP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mori, Pak Ainun, Pak Awan, Pak Farid. Teman-teman, ternyata diskusi kita hari ini tidak hanya mengundang respon semangat di teman-teman yang ada di studio, tapi juga teman-teman di online ini juga sangat ramai. Jadi tadi saya minta closing statement, tapi saya juga harus adil. Saya mau membacakan dari teman-teman, ini banyak sekali yang merespon. Ini ada dari Land Scorpio, selalu menginspirasi Pak Awan. Ini ada support dari Pak Awan. Kemudian ada dari Taufan Rahmadi, seru ini diskusinya by Kick News. Ini ada juga dari Ferdian Arsa Widyatama, Dr. Farid Said on fire. Ada satu pertanyaan ini sepertinya langsung tertuju ke Pak
Pak Farid, ini dari Rizal Amir. Nanya dong, capacity building jadi tugas siapa? Sama, apakah narasumber yakin di event MotoGP terjadi pemberdayaan masyarakat lokal? Sepertinya ini untuk Pak Farid. Terakhir, nanti teman-teman yang merespon di online dan di offline tadi nanti akan dapat giveaway dari Kick News. Jadi silakan ambil ke Kick News di Jalan Energi 109 Ampenan. Silakan Pak Farid, terakhir. Capacity building jadi tugas siapa? Apakah yakin di event MotoGP terjadi pemberdayaan masyarakat lokal? Ya, capacity building tergantung bentuk dan siapa yang aku harus dikembangkan. Kalau dia di perguruan tinggi, ya sudah pasti tugas daripada pimpinan di perguruan tinggi. Nah, gitu. Tapi kalau di bidang industri, ya masing-masing industri juga mampu untuk mengembangkan SDM-nya. Tetapi Poltek Parlombok sendiri khususnya karena saya di Poltek Parlombok itu tidak menutup pintu untuk itu. Bahwa kami, saya sudah sampaikan tadi, masyarakat itu kami didik mereka untuk membuat lokal produk. Nah gitu. Lokal produk inilah yang cikal bakal yang mereka akan jual pada saat di MotoGP. Nah gitu. Kami bekerja sama juga dengan perindustrian, ya kerjasama juga dengan BUMDes untuk menciptakan lokal produk di luar dari Mandalika. Kenapa? Karena pesertanya ini ribuan orang ini akan melakukan berwisata di luar Mandalika. Nah sehingga mereka insya Allah dan harus kita sama-sama komitmen bahwa masyarakat harus mendapatkan imbas dari MotoGP itu sendiri. Capacity building pasti masing-masing dan kita siap untuk melakukan itu. Ya, terima kasih Pak Farid. Bisa tepuk tangan buat keempat narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Bang Mori Hanafi, Pak Ainun, Pak Awan, Pak Farid, terima kasih sudah hadir bersama kita, kemudian berbagi gagasan dan lain sebagainya. Teman-teman Kick News, luar biasa diskusi kita hari ini. MotoGP 2021 siapkah NTB? Dari diskusi kita tadi banyak sekali kemudian informasi-informasi yang kita dapatkan bahwa NTB siap secara nasional tapi anggaran masih minim. NTB juga siap secara untuk dipromosi tapi infrastruktur masih on the way. Siapkah kita? Teman-teman di rumah bisa menyimpulkan sendiri apakah kita siap untuk menghadapi MotoGP 2021. Terima kasih sudah hadir bersama kita, terima kasih sudah mengikuti sampai hari ini. Jangan lupa follow Kick News di akun Instagram, di Facebook, dan kemudian di YouTube di kicknews.today. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di diskusi talk show selanjutnya. Pemerintah NTB, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam orang, doa yang penuh keresahan. Dalam MotoGP adalah permainan, walau MotoGP hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan.
berikan akan mandalika. Setegak-tegaknya adil tegas dan tak pandang bulu, pasti ku bantu engkau mensukseskan karya Mandalika. Aku di garang-garang kita nih. Adil dan tegas dan tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi suksesnya Mandalika. Kamu harus dengar suara ini. Matur sampai